Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga kabar kalian selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya berada di kos saja ya, di kamar. Dan konten kali ini saya mau bahas tentang peluang usaha menjelang pemilu ya dan menghadapi pemilu 2024 ya. Teman-teman, peluang usaha itu identik dengan memanfaatkan momentum-momentum event yang akan berjalan ya. Jadi kalau kita ada event tahun baru, ya berarti ada peluang usaha nih menjelang tahun baru. Momentum puasa Ramadan ya, itu nanti kan tercipta nih peluang-peluang usaha yang bisa dijalankan mendapatkan keuntungan di bulan puasa. Begitu juga peluang-peluang usaha di musim lebaran atau musim mudik. Nah, dia akan menyesuaikan dengan konsep momentum yang atau event yang akan ramai berjalan. Demikian juga dengan pemilu ya teman-teman. Pemilu juga nanti pasti akan menghasilkan peluang-peluang usaha yang bisa menghasilkan cuan ya. Pastinya ya teman-teman. Karena saya riset di internet bahwa perputaran uang di pemilu nanti kurang lebih sekitar 50 triliun. Itu prediksi ya. Asumsinya 50 triliun. Nah, tentunya ini bukan angka yang sedikit ya. Ini angka yang cukup banyak dan kita bisa nih untuk mendapatkan peluang menghasilkan cuan dari pemilu ya. Bisnis apa sih yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang dalam menghadapi kontestasi pemilu ya? Oke, teman-teman, yang pertama nih yang bisa kalian lakukan kalau ingin mendapatkan cuan, kebagian cuan lah. Jadi kita pemilu bukan hanya cuman mencoblos calon legislatif ya, tapi juga kita di pemilu nanti bisa menghasilkan uang. Caranya yang pertama ya kalian harus menjadi bagian dari petugas pemilunya, baik itu PPS, saksi, dan mungkin tim sukses ya. Ya, kecipratan lah sedikit cuan. Atau kalau kalian tidak termasuk dalam bagian petugas pemilu, tidak bagian dari saksi, tidak bagian dari tim ses, kalian juga bisa mendapatkan cuan dari usaha-usaha yang bisa menghasilkan cuan karena banyak orang yang butuh ya. Nah, lalu rekomendasi apa saja sih usaha atau peluang usaha yang bisa dilaksanakan menjelang dan menghadapi kontestasi pemilu? Nah, kali ini saya akan baca dari bisnis.com mengenai rekomendasi ide bisnis cuan jelang pemilu ya. Apa saja sih yang peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan pada momen jelang pemilu dan menghadapi pemilu ya. Mari kita ulas bareng-bareng. Yang pertama, percetakan dan desain. Membuka bisnis percetakan sendiri ternyata bisa memberikan peluang keuntungan yang besar, apalagi dengan adanya momentum pemilu. Tentu menguntungkan sejumlah bisnis percetakan, pastinya ya. Di mana tingkat kebutuhan akan produk cetak seperti baliho, spanduk, brosur, selebaran, banner, hingga kartu nama akan semakin meningkat. Betul ya, nanti kita juga terpampang di pinggir-pinggir jalan, baliho, dan sebagainya, spanduk. Nah, selain itu, kini politisi juga rela mengeluarkan uang lebih untuk membuat cenderamata yang punya nilai kegunaan seperti muk, kalender, gantungan kunci, dan souvenir lainnya. Nah, apabila teman-teman semuanya termasuk pemula dalam bisnis percetakan, maka di masa awal menjalankan bisnis percetakan itu, ada baiknya memperluas jaringan, baik secara offline maupun online dengan vendor lainnya untuk menjalankan bisnis ini. Ya, jadi caranya teman-teman itu bisa menjalin kerjasama dengan vendor lainnya ya, berbagilah. Jadi kita harus memperluas jaringan ini ya, percetakan ya, desain dengan yang sudah cukup mapan. Nah, itu yang pertama, desain dan percetakan. Nomor 2, sablon dan konveksi. Membuka bisnis sablon dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Pasalnya bisnis ini selalu diminati oleh banyak kalangan politisi untuk membuat baju pendukung partai menjelang pemilihan. Betul sekali. Melansir dari Step by Step Bisnis, tawarkan paket produksi dengan harga menarik. Dalam hal ini adalah tim sukses
dari seorang calon yang mengadakan kampanye. Dalam usaha skala massal seperti ini ya teman-teman, tidak perlu terlalu rakus mematok untung ya, tapi bermain di volume. Semakin banyak jumlah pesanan yang masuk, Anda atau teman-teman bisa meraup untung yang lebih besar. Jadi mainnya itu di volume ya teman-teman, jadi nggak terlalu memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, tapi mainkan untungnya sedikit tapi volumenya banyak ya. Karena pasti jutaan orang kayaknya besok akan terlibat dalam pemilu nanti. Yang ikut kampanye lah, yang ikut kegiatan-kegiatan, pasti biasanya ada kaos-kaos itu ya. Oke. Nomor 3 adalah jasa event organizer dan perlengkapan. Jika teman-teman terbiasa menangani suatu acara, kemudian bisa bisa nih memanfaatkan peluang ini dengan membentuk tim dan menawarkan jasa, di mana teman-teman bisa memberikan konsep hingga menyusun jadwal kampanye terbuka untuk bisa menarik simpati dalam mengumpulkan massa. Teman-teman juga bisa mengajak kerjasama berbagai vendor perlengkapan seperti tenda, kemudian meja, kursi, sampai sound system, penyanyi, kemudian kameramen, ya kan? Intinya kalau teman-teman itu punya keahlian dalam membuat event organizer yang bisa menghasilkan atau mendulang massa ya, ini momen yang pas untuk mencari cuan ya. Nomor 4 adalah catering ya. Catering bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pasalnya, makanan selalu dibutuhkan, betul sekali, dan wajib hadir dalam tiap pertemuan. Usaha catering tidak melulu harus berjenis makanan berat ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengambil segmen lain seperti catering khusus snack ringan atau camilan ya. Nah, jika teman-teman memulai bisnis ini, teman-teman bisa menawarkan kerjasama dengan pihak catering lain untuk membantu menggarap order dengan harga bersaing gitu ya. Bila ada kecocokan, bukan tidak mungkin hubungan bisnis tersebut akan langgeng hingga pemilu tahun depan gitu ya. Nomor 5, digital marketing teman-teman. Jangan lupa bahwa sekarang ini kampanye juga dilakukan dalam bentuk online ya, sehingga teman-teman bisa menawarkan pembuatan konten hingga pembuatan iklan di multi platform ya, seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lain. Peluang ini sangat cocok dijalankan oleh ya kita-kita ya, anak muda ya. Jadi ini juga sangat menarik sekali ya, karena kemarin saya bertemu dengan tim editor ya, tim editor salah satu menteri, bahkan saat ini salah satu menteri. Karena yang namanya politisi, yang namanya public figure kan pesannya ingin sampai ya, apa yang ingin dia sampaikan itu bisa menarik simpati masyarakat ya, otomatis dia perlu wadah atau perlu sarana seperti dunia media sosial khususnya ya, seperti TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya ya. Otomatis itu ada tim yang bikin konsep, ada tim editor, ada tim yang copywriting kayak gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya keahlian atau kalian punya channel dan kalian punya teman yang bisa, baik itu usaha catering, baik itu usaha desain, baik itu usaha percetakan, konveksi ataupun digital marketing, yang penting adalah menawarkan ya. Jadi menawarkan dulu kepada politisi-politisi, calon legislatif, tim suksesnya ya kan, konsep atau bisnis yang akan dijalankan dengan apapun keahlian teman-teman yang tadi itu ya. Nah, penting ya untuk menawarkan, soalnya kalau kita tidak menawarkan otomatis ya orang lain juga tidak pernah tahu ya. Karena setiap hari saya juga di bidang marketing ya, yang menawarkan kepada klien-klien juga. Jadi menawarkan itu bagian dari proses untuk mengenalkan produk kita, jasa kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu membuat tertarik dan akhirnya menggunakan produk atau jasa kita. Jadi ya teman-teman harus menawarkan itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.